C23 Rencana Mama. Ceklek. Azizah segera membuka pintu kamar dan berlari untuk menuruni tangga. Sampai di tengah-tengah anak tangga, pria itu kembali menangkap tubuh Azizah. Pria itu sudah duluan menutup mulut Azizah agar tidak dapat berteriak lagi. Di atas tangga, Azizah berusaha untuk memberontak, melepaskan diri dari genggaman pria itu. "Mas, Satria, tolong aku. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Aku mohon." Hiks. Air mata Azizah mulai membasahi cadarnya yang masih terpasang dengan kuat di wajahnya. Dengan satu tangannya, pria itu menyeret tubuh Azizah menaiki kembali tangga menuju lantai atas, sehingga tumit Azizah tergores terkena tangga kayu, dan membuat tumit itu memar. Rasa sakit itu tidak seberapa dengan rasa takut yang saat ini ia rasakan. Ia berusaha untuk melepaskan diri, namun, kekuatan pria itu lebih kuat dari Azizah. Ceklek. Pria itu kembali membuka pintu kamar, dan menyeret Azizah masuk ke dalam kamar. Baf. Pria tersebut melempar Azizah ke atas ranjang, setelah itu ia berbalik untuk mengunci pintu kamar. "Blam. Buka, tolong buka, kan pintu kamarnya." Azizah berebutan kunci kamar dengan pria itu, dan berusaha untuk melarikan diri dari genggaman pria itu. Plak. Azizah terjatuh ke lantai, saat satu tamparan begitu keras mengenai wajahnya, bahkan ia merasakan jika sudut bibirnya berdarah. Suara teriakan Azizah bergema di dalam ruangan yang kedap suara itu. Azizah terus berteriak saat merasakan sakit di bagian kepalanya. "Agu, lepas!" teriak Azizah dengan kuat, saat tangan kekar pria tersebut menarik kuat hijab serta rambut Azizah, dan menyeret Azizah menuju ranjang. Tubuh mungil itu kembali terhempas ke atas kasur, senyum licik terlihat nyata dan jelas dari raut wajah pria itu. Di saat pria itu mulai melepaskan jaketnya, Azizah semakin takut, dan ia berusaha untuk lari dari tempat itu. Plak. Dua tamparan itu kembali mendarat di pipinya. Ia tidak lagi berteriak, Azizah malah berusaha untuk melepaskan dirinya dari genggam pria tersebut. Sekali lagi, pria itu menangkapnya, dan memukul wajah Azizah dengan sangat keras. Pria itu juga mencekik leher Azizah, untuk membuat Azizah berhenti memberontak. "Mas, di mana kamu? Jangan biarkan aku begitu. Tolong aku, Mas." Rasa sakit dari tamparan ini bisa kutahan, tapi rasa sakit setelah ini tidak dapat kubayangkan. Jangan membiarkan pria ini berhasil memberiku racun, sehingga membuatku tidak dapat hidup lagi. Betapa kejamnya pria yang mencekik leher Azizah. Meskipun wanita ini memohon dan menangis, pria ini juga tidak membiarkannya pergi. "Mas," lirih Azizah. Saat sisa tenaganya mulai berkurang, bahkan tangannya yang berusaha melepaskan tangan pria itu mulai melemas. "Berani melawan, aku akan membuatmu mati," tegas pria itu dengan lancang. Di tempat lain, tiba di kolam renang, Satria segera meletakkan kotak ikan di atas meja besi, dan menghampiri Aldo. "Sudah siap?" tanya Satria. "Loh, kamu di sini. Bukankah kamu tadi menyuruh istrimu ke atas?" tanya Aldo, yang bingung saat melihat Satria sudah ada di depannya lagi. "Dari tadi Satria bersamaku pergi mengambil ikan di persimpangan jalan," sahut Putri. Aldo langsung membulatkan matanya. "Jadi, yang dimaksud pelayan itu siapa?" "Pelayan siapa?" tanya Putri lagi. "Ya pelayan, tadi ada pelayanan wanita paruh baya, samperin aku dengan Azizah," wanita itu bilang. Satria menyuruh Azizah untuk kembali ke kamar. Pungkas Aldo, langsung saja Satria berpikir begitu cepat. "Tidak ada pelayan di sini, mereka semua mengambil cuti, kan aku sudah bilang sama kalian." "Oh shit." Satria segera berlari, menuju pintu depan villa, saat berpikir sang istri dalam keadaan berbahaya. Brak. Satria mendorong kuat pintu tersebut, dan ia segera berlari ke arah tangga. Aldo dan Bara, serta Putri juga mengejarnya dari belakang. Tep, 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 tep. Satria berlari dengan tergesa-gesa di atas tangga, sehingga terdengar jelas suara pijakan dari kaki pria itu, saat berlari menaiki satu persatu anak tangga. Nafasnya kian memburu,
Apalagi saat mengingat sang istri dalam keadaan bahaya, membuat seluruh darah Satria mendidih. Ia tidak dapat bayangkan apa yang akan terjadi dengan istrinya. Sampai di depan pintu, Satria tidak dapat membuka pintu kamar tersebut karena sudah dikunci dari dalam. Cepat buka, titah Aldo. Dikunci dari dalam, aku akan mendobraknya. Dorongan pertama tidak berhasil, dorongan kedua langsung berhasil dengan dibantu oleh Aldo dan Bara. Brak, pintu kamar terbuka. Satria mendapati sang istri dalam keadaan pingsan, dengan pakaiannya yang masih utuh, lalu Satria melihat pria yang hendak turun melalui balkon. 2. Setelah menarik bahu pria itu, Satria langsung memukulnya sebagai pukulan pertama, sehingga membuat pria itu tersungkur ke lantai. Siapa yang mengirimmu kemari? Katakan, teriak Satria dengan lantang, menarik kerah ke meja pria itu, dengan sudut bibirnya yang berdarah. Daf, daf, pria itu menahan sakit, tapi masih sempat melempar senyuman ke arah Satria, sehingga membuat Satria ingin sekali membunuhnya dengan tangannya sendiri. 2. Oh, 2. Agur. Satria berulang kali menendang pria itu, tidak ada perlawanan, selain menahan rasa sakit yang disebabkan oleh Satria. Sat, cukup, kau bisa membunuhnya, kita akan bermasalah dengan polisi. Ujar Aldo, memegang bahu Satria, yang hendak memukul pria itu lagi. Aku tidak takut, aku akan membunuhnya saat ini juga, dia berani menyentuh istriku. Teriak Satria dengan amarah yang tidak dapat dibendung lagi. Kalau kamu di penjara, siapa yang akan menjaga Azizah? Tenang Sat. Akhirnya Satria mendengar ucapan Aldo, dan berlari untuk melihat Azizah yang pingsan. Aldo segera menyeret pria itu keluar dari kamar, dengan dibantu oleh Bara, mereka ingin mengirim pria tersebut kepada pihak yang berwajib. Sayang, bangun. Satria menepuk pelan pipi Azizah, ia melihat tangan serta kaki Azizah yang terluka. Bantu aku membaringkan dia atas tempat tidur, aku seorang dokter, aku bisa memberi pertolongan pertama untuknya. Pungkas Putri, Satria segera mengendong sang istri ke atas tempat tidur. Bisa aku melepaskan cadarnya? Tanya Putri. Satria segera melepaskan cadar Azizah. Di dalam kamar hanya ada Azizah, Satria dan juga Putri. Betapa hancurnya hati seorang suami saat melihat kehancuran yang dialami istrinya, apalagi kejadian ini mulai membuka luka lama Azizah, yang sudah ia kubur dalam-dalam, tubuhnya lemah, nafasnya tak beraturan. Azizah kehabisan banyak oksigen, Putri meminta Satria untuk mengambil tabung oksigen yang disimpan Putri di lantai bawah di dalam kamarnya. Tiba di kamar tersebut, di sana banyak sekali peralatan rumah sakit yang disimpan oleh Putri sebagai alat untuk praktek. Aku akan memasang infus, kamu bantu aku pasang, kan ini, aku akan mengajari kamu. Satria mengangguk, dan menurut apa yang dikatakan wanita itu. Ceklek, Satria terkejut, saat melihat Aldo telah kembali ke kamar itu lagi, dengan cepat Satria menutup wajah sang istri. Bagaimana? Satria menghampiri Aldo, pria ini terdiam, ia menatap lesu ke arah Satria, Aldo tidak tahu harus berkata apa. Ceklek, Satria terkejut, saat melihat Aldo telah kembali ke kamar itu lagi, dengan cepat Satria menutup wajah sang istri. Bagaimana? Satria menghampiri Aldo, pria ini terdiam, ia menatap lesu ke arah Satria, Aldo tidak tahu harus berkata apa. Kenapa kamu diam? Katakan. Teriak Satria, Aldo segera menceritakan semua informasi yang ia dapatkan dari pria itu. Satria mengepalkan tangannya, mendengar jawaban dari Aldo, sebelumnya Satria masih bisa menerimanya. Apapun yang dilakukan orang terhadap Azizah, masih di batas wajah menurutnya, tapi, setelah kejadian ini, Satria tidak dapat lagi mentoleransinya, ia akan membuat perhitungan dengan mereka semua. Aku akan membawanya kembali ke Jakarta. Apa kamu gila? Dia masih belum siuman, biarkan dia menginap semalam di sini. Benar yang dikatakan Aldo, biarkan dia menginap semalam di sini. Aku akan membantu kalian memesan tiket untuk besok pagi.
dan aku sendiri yang akan mengantar kalian ke bandara. Pungkas putri. Ayolah Sat, yakinlah semua akan baik-baik saja. Aldo menenangkan Satria yang masih dalam keadaan emosi dan marah. Aldo melihat tangan Satria yang terluka akibat memukul pria itu. Put, bantu obati temanku ini, jangan biarkan dia ikut sakit, aku takut dia tidak dapat kembali besok. Aku bisa mengobatinya sendiri. Satria menolak untuk diobati. Jangan keras kepala, biarkan putri yang mengobatimu. Akhirnya Satria memilih untuk nurut dan membiarkan putri mengobati lukanya. Setelah tangannya diobati, Aldo dan putri meninggalkan dua orang itu di dalam kamar. Mereka segera pergi ke kamar masing-masing. Sayang, maafkan aku, yang datang terlambat. Ucap Satria berulang kali, bahkan pria ini tanpa sengaja menjatuhkan air matanya. Satria mengelus punggung tangan Azizah, dan juga mengelus wajah sang istri dengan lembut. Satria juga menyentuh sudut bibir Azizah yang berdarah. Sepanjang malam Satria menunggu Azizah siuman, bahkan ia tidak dapat tidur dengan begitu nyenyak sebelum sang istri siuman. Sampai di Jakarta. Tiba di rumah Purna, Satria menekan bel rumah dengan tidak sabaran, ia menekannya berkali-kali. Bi, coba lihat siapa pagi-pagi yang datang bikin rusuh di rumah orang, ketus Astuti, yang sedang mengambil nasi untuk suaminya. Baiknya, Bi Atun segera berjalan ke arah pintu depan. Ceklek, dan Satria, ucap Bi Atun, saat melihat Satria yang masuk ke dalam rumah, saat pintu terbuka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Satria langsung menghampiri orang tuanya yang berada di meja makan. Sayang kamu sudah pulang, tanya Astuti dengan ramah. Astuti tersenyum bahagia saat melihat Satria pulang sendiri. Pertanyaan itu tidak dijawab oleh Satria, dengan langkah besar pria itu segera berjalan ke arah meja, dan menarik alas meja, sehingga hidangan yang tertata rapi di atas meja berserakan di lantai. Prang, ting, prang. Astuti menutup telinga dan matanya saat melihat semua hidangan makanan berhamburan di lantai. Satria, apa yang kamu lakukan? Teriak Adi dengan keras, dan ikut berdiri dari tempat duduknya. Papa bertanya kepadaku, kenapa Papa tidak bertanya kepada perempuan yang menjadi istri Papa ini? Ketus Satria, sembari menunjuk ke arah Astuti, tentu saja membuat wanita ini syok dan melebarkan mulutnya. Tangannya bergerak untuk menutupnya. Satria, teriak Adi lagi, jaga bicaramu, dia masih mamamu, di mana sopan santunmu. Suara lantang Adi memenuhi seluruh ruangan itu, entah sejak kapan dua orang pembantu datang untuk melihat. Bi Atun terlihat ketakutan saat melihat Satria yang begitu marah kepada Astuti. Mama, Papa bilang perempuan ini mamaku. Apa dia masih pantas disebut seorang ibu setelah berencana untuk membunuh menantunya sendiri? Teriak Satria dengan lantang. Adi ataupun kedua pembantu tersebut ikut terkejut. Astuti membulatkan matanya saat mendengar ucapan Satria. Sat, Mama memang membenci Azizah, tapi Mama tidak berencana untuk membunuhnya. Astuti memegang lengan sang anak, ia berusaha untuk meyakinkan Satria kalau dirinya bukan pelaku atas kejadian yang menimpa Azizah. Ma, kita sudah hidup belasan tahun, aku mengenali Mama, aku tahu sifat asli Mama, Mama tidak perlu berakting di depanku, aku bukan Papa yang selalu menerima kejahatan Mama, selama ini aku diam, tidak membuat perhitungan dengan Mama, karena Azizah memintaku untuk tidak melawan Mama, tapi, yang Mama lakukan hari ini sudah kelewatan batas. Ini sudah menyangkut nyawa seseorang. Adi dapat melihat kekecewaan dari raut wajah Satria yang begitu dalam. Adi sendiri kecewa dengan istri yang bisa berlaku begitu kejam kepada menantu mereka. Satria, katakan, apa yang telah diperbuat ibumu? Dia mengirim seseorang ke Bali untuk mencelakai Azizah. Bahkan pria itu ingin melecehkan Azizah. Saat ini Azizah masih dirawat di rumah sakit. Satria percaya sama Mama, Mama bukan pelakunya. Astuti memegang lengan Satria, Adi segera menarik sang istri. Plak, satu tamparan melayang di pipi Astuti,
Wanita itu terkejut, sudah hidup berumah tangga belasan tahun. Adi belum pernah menamparkan sang istri. Ini untuk pertama kalinya pria itu berani menamparkan istrinya. Papa kecewa sama mama. Adi segera pergi meninggalkan Astuti dengan Satria di ruang makan. Satria segera berlalu menuju kamarnya. Astuti mengejar Satria dari belakang. "Sayang, apa yang kamu lakukan?" tanya Astuti, saat melihat Satria yang membereskan semua pakaiannya, dan dia memasukkannya ke dalam koper, beserta pakaian milik sang istri. "Aku akan pergi dari rumah ini, membawa Azizah bersama." "Tidak, jangan lakukan itu. Mama mohon, jangan tinggalkan Mama sendiri saat." Astuti menahan tangan Satria, saat pria itu akan keluar dari kamar dengan membawa koper. Satria berusaha melepaskan tangan Astuti, sehingga tubuh Astuti terduduk di atas lantai, dengan menatap kepergian Satria. "Satria," teriak Astuti dengan keras, "jangan tinggalin Mama nak, hiks, hiks." Astuti segera bangkit dari duduknya dan mengejar Satria. Satria sudah masuk ke dalam mobilnya. Satria langsung memutar arah mobil tersebut. "Tok, tok, Sat, buka, jangan pergi, Mama mohon, jangan tinggalin Mama." Ucap Astuti berulang kali, berusaha menyuruh Satria untuk membuka pintu mobil, namun, kali ini keputusan Satria sudah bulat. Brum, mobil berwarna silver tersebut, sudah pergi meninggalkan halaman rumah Purna. Astuti mengejarnya, sampai bayangan itu pun hilang. Astuti duduk di aspal sembari meratapi nasibnya yang ditinggal sang anak. "Biatun, datang untuk membantu Astuti. Nyonya, apa yang Anda lakukan? Ayo masuk." Astuti segera berdiri dengan dibantu oleh Biatun. Sebelum ia kembali masuk dalam halaman rumahnya, Astuti sekali lagi menoleh ke arah bayangan mobil Satria yang sudah hilang.